Jadi selamat malam, kita masuk ke debat kita yang terakhir untuk semester ini. Klaimnya cukup menantang. Saya bacakan dulu dari grup satu klaimnya. Di era kapitalisme digital, perusahaan tidak lagi menang karena produk terbaik, tetapi karena kemampuan memanipulasi persepsi pasar atau membakar uang lebih lama dari kompetitor, sehingga persaingan bisnis modern lebih dekat ke perang modal dan psikologi daripada inovasi nyata. Cukup pesimis klaimnya, tapi kita dengar dulu bagaimana grup satu mengartikulasikan klaim ini. Silakan grup satu. Baik Pak, selamat. Jadi di era kapitalisme digital saat ini kita tidak lagi bisa menilai kemenangan bisnis itu hanya dari siapa yang memiliki produk terbaik atau inovasi paling canggih. Jadi dalam analisa buku justru menunjukkan pergeseran besar dalam logika persaingan modern. Nah, perusahaan seperti Amazon dan Apple tidak memenangkan pasar semata karena kualitas produk, melainkan karena kemampuan mereka mengendalikan dua hal paling krusial, yaitu modal dan persepsi. Nah, contohnya seperti Amazon. Amazon dapat membuktikan bahwa dengan kekuatan kapital yang sangat besar, perusahaan dapat membakar uang selama bertahun-tahun untuk menguasai pasar, bahkan tanpa keuntungan di awal. Nah, strategi ini memungkinkan Amazon mengeliminasi pesaing dan membangun ekosistem raksasa seperti cloud maupun logistik, serta menciptakan ketergantungan konsumen. Nah, di sisi lain, Apple menunjukkan pendekatan berbeda namun sama kuatnya dengan membangun citra eksklusif dan positioning sebagai produk yang premium. Nah, sejak era Steve Jobs hingga dilanjutkan oleh Tim Cook, yaitu Apple mampu menguasai sebagian besar keuntungan industri meskipun pangsa pasarnya tidak dominan. Nah, konsumen tidak hanya membeli produk, tapi membeli status, identitas, dan persepsi nilai. Nah, fenomena ini kita juga menegaskan bahwa dalam praktiknya, pasar tidak selalu rasional dan tidak selalu menghargai kualitas secara objektif. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu persepsi bisa dibentuk, loyalitas bisa direkayasa, dan dominasi bisa dibeli melalui kekuatan modal. Nah, perusahaan yang mampu bertahan lebih lama dalam perang napas panjang ini dan membentuk cara pikir konsumen akan memiliki keunggulan yang jauh lebih besar dibandingkan perusahaan yang hanya fokus pada inovasi produk. Nah, oleh karena itu kami dari grup satu dengan tegas menyatakan bahwa dalam realitas kapitalisme digital saat ini, perusahaan tidak lagi menang karena produk terbaik, tetapi karena kemampuan memanipulasi persepsi pasar dan membakar modal lebih lama dari kompetitor. Dengan kata lain, persaingan bisnis modern ini telah bergeser menjadi sebuah arena perang modal dan psikologi, bukan lagi sekedar perlombaan inovasi teknologi. Terima kasih. Oke, makasih Pak Jordi. Jadi katanya perangnya sebenarnya bukan inovasi, tapi perangnya modal sama persepsi. Contoh yang diutarakan Amazon bakar uang terus-menerus untuk mematikan pesaing. Apple main positioning untuk membentuk perspektif pasar supaya merasa membeli produk premium. Jadi market nggak objektif, yang dipelintir adalah modal sama persepsi. Main inovasi aja nggak laku zaman sekarang, gitu klaimnya oleh Pak Jordi. Silakan grup 3, apa setuju dengan klaimnya Pak Jordi? Mungkin saya Pak, Ya, silakan. mungkin kami sebagai tim kontra hadir bukan untuk menyangkal bahwa modal dan persepsi berperan dalam bisnis modern ya Pak ya. Di satu sisi sih mungkin kami mengakuinya, tapi di sini kami agak sedikit apa namanya eh, menganggap tim pro ini agak sedikit mengandung kekeliruan logika gitu yang sangat mendasar gitu Pak. Jadi mereka mengambil dua konteks yang tadi, yang modal dan persepsi, lalu mendeklarasikannya gitu kan sebagai salah satu penentu kesuksesan atau kemenangan dan mengabaikan variabel yang justru menurut kelompok saya itu sangat menentukan, yaitu yang tadi di itu sama Pak siapa sebelumnya, maaf, Pak Jody, inovasi nyata gitu. Jadi bayangkan Pak, jika argumen tim pro itu dianggap benar, maka perusahaan-perusahaan dengan modal besar dan marketing yang kuat seharusnya akan selalu menang dong Pak ya. Tetapi jika kita melihat data,
itu malah sebaliknya, Pak. Jadi melihat dari Harvard Business School, itu ternyata 75% startup berbasis venture capital itu gagal. Dan juga kita ada juga data yang mengatakan dalam founder forum 42% startup gagal karena tidak adanya kebutuhan pasar. Jadi bukan karena kurang modal, tetapi suatu produk itu malah tidak relevan dengan kebutuhan yang ada pada konsumen gitu. Jadi jika melihat eh, eh, apa namanya tadi statement dari grup satu itu apa namanya menghancurkan eh, apa namanya pemikiran dari tim pro, Pak. Jadi jika kita membakar uang lebih lama adalah suatu kunci kemenangan, mengapa 75% startup dengan dana besar justru gagal gitu? Eh, maka jawabannya adalah karena uang hanya membeli apa namanya waktu. Jadi seketika aja gitu, Pak. Jadi menentukan apakah waktu itu produktif adalah inovasi produk. Jadi suatu produk akan terus bertahan lama itu apa namanya jika kita melakukan inovasi ke depannya, Pak. Jadi produknya itu terus berkembang, terus apa namanya terus diterima oleh konsumen karena adanya inovasi, bukan malah adanya pembakaran uang atau apa namanya tadi eh, apa namanya membakar uang yang lebih lama gitu, Pak. Jadi kami mendefinisikan bahwa inovasi nyata itu sebagai kemampuan menciptakan produk atau sistem yang mampu menyelesaikan masalah bagi konsumen gitu, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Oke, makasih Pak Ahmad Munawar. Jadi eh, klaimnya disanggah, memang modal sama persepsi penting katanya, tapi inovasi lebih penting karena buktinya datanya yang disodorkan paling tidak 40% sampai 70% yang bermodal besar toh gagal juga. Uang cuma bisa buat beli waktu, tapi kalau nggak menghasilkan waktunya nggak menghasilkan inovasi produk yang benar-benar menyelesaikan problem dari customer, maka nggak bisa bertahan. Begitu sanggahannya. Makasih. Grup 3. Silakan grup satu. Apakah setuju dengan analisis grup 3? Baik, mungkin aku bisa em, membalas argumen dari kelompok tiga. Jadi, kalau menurut dari kelompok kami, aku ingin membantah yang mengenai banyak startup gagal itu, produksi yang karena produknya itu tidak relevan. Jadi, sebenarnya di situ kita bukan hanya melihat satu faktor. Ada itu banyak startup gagal itu karena produksi yang tidak, produk yang tidak relevan dan tidak otomatis membuktikan bahwa efisiensi itu penting. Jadi, mereka walaupun produk mereka itu relevan, tapi mereka em, tidak efisiensi, misalkan dalam operasionalnya itu atau cash flow-nya dan produknya mungkin kurang efisiensi. Nah, kita menggunakan contoh dari Amazon dan juga Apple. Karena dari Amazon itu contoh mereka, mereka itu bukan menjual keunikan dari produk mereka, tetapi mereka menjual di mana distribusi mereka yang cepat, harga murah, dan juga sistem efisiensi. Dan juga kalau melihat dari sisi Apple, Apple itu mereka bukan menjual teknologi mereka, tetapi mereka menjual bagaimana mereka mengefisiensi dalam supply chain, produksi, dan ekosistem. Nah, itu menjadi daya jual mereka, sehingga mereka sampai sekarang masih kuat dalam industri ini. Jadi, kita bukan hanya melihat dalam sisi teknologi saja, sama berapa banyak uang dari perusahaan. Tetapi kita melihat bagaimana mereka secara efisien mengatur segala operasional yang ada. Itulah keuntungan dari mereka. Oke, Sekian. makasih Pak Asril. Jadi sanggahannya tuh bukan karena modal besar terus gagal, tapi memang ada faktor efisiensi yang di Amazon sama Apple tuh dikelola dengan baik, makanya bisa berhasil gitu sanggahnya dari grup satu. Grup 3 gimana pendapatnya? Ya, izinkan saya merespon. Suara saya jelas ya, Pak. Jelas Pak? Nah, saya ingin merespon dari Pak Azril. Ini eh, cukup keliru ya pernyataannya dan sangat tidak sesuai dengan klaim awal dari kalian gitu. Nah, kalian mengatakan bahwa kalian tidak melihat satu faktor, tapi dalam klaim kalian menyatakan bahwa
eh, kemampuan manipulasi persepsi pasar itu menjadi suatu ciri untuk perusahaan itu menang gitu. Nah, kalau kalian mau kita bahas terkait contoh Apple dan Amazon, nah tadi Pak Asri mengatakan bahwa contohnya Amazon yang mengatakan ada inovasi dalam distribusi yang cepat gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk inovasi dari Amazon. Itu bukan serta-merta bakar duit gitu. Nah, jadi dari tim kami ini justru Apple dan Amazon ini itu bukti terkuat untuk posisi kami. Jadi kalau kita kita lihat ke belakang untuk Apple, kalau kita mau main contoh Apple dan Amazon, nah Apple itu R&D di tahun 2023 itu nilai budget untuk R&D-nya itu 29,9 miliar gitu. Itu naik 14% dari tahun sebelumnya, tahun 2022. Jadi kalau Apple itu menang hanya karena branding premium dan manipulasi persepsi, kenapa mereka sampai menginvestasikan 29,9 miliar untuk R&D-nya di tahun 2003 saja gitu? Kenapa mereka nggak cukup untuk belanjakan uang itu untuk iklan saja? Karena jawabannya itu ada pada inovasi mereka pada tahun tersebut gitu. Jadi pada tahun 2020 itu uh, chip Apple Silicon M Series itu diluncurkan sama Apple dan benchmark performanya itu melampaui Intel dan AMD secara signifikan. Jadi itu bukan karena iklan tapi karena arsitektur chipnya itu emang revolusioner gitu. Hasilnya apa? Hasilnya pangsa pasar laptop Apple itu juga melonjak karena konsumen yang rasional itu menurut kami memilih itu berdasarkan performa nyata, bukan hanya manipulasi persepsi saja. Jadi eh, kalau kita main coba tiru strategi branding premium Apple tanpa inovasinya, ya udah disampaikan tadi sama Pak Munawar 75% itu dengan modal besar itu gagal. Jadi itu mereka itu nggak akan mampu mempertahankan loyalitas konsumen. Jadi di sini membuktikan juga branding itu adalah efek samping dari inovasi, bukan pengganti inovasi. Jadi kalau kita masuk kembali ke Amazon, nah contohnya Amazon, AWS itu lahirnya itu bukan dari kampanye pemasaran atau pembakaran uang. AWS itu lahir karena Amazon itu emang benar bisa mecahin masalah dari infrastruktur komputasinya mereka, yang itu nggak bisa dilakukan sama server tradisional lewat Untuk as service mereka. Nah, jadi eh, modal itu ya benar faktor penting, tapi bukan faktor utama. Modal di sini hanya memungkinkan skalanya. Jadi kalau kita lihat juga Microsoft itu juga punya modal jauh yang lebih besar dari Amazon di tahun 2002 di tahun 2006. Google juga. Tapi AWS itu mendominasi karena inovasi itu memimpin bukan besarnya uang. Kira-kira begitu, Pak, jawaban dari kami, Pak. Oke, makasih Pak Abelito. Jadi sanggahannya justru kalau dibilang ada efisiensi itu pun adalah inovasi. Lalu Amazon bisa mengelola AWS sebagai satu service itu juga inovasi dan Apple punya dana R&D besar. Kalau dia cuma main persepsi, berarti uangnya ngalirnya ke marketing aja. Itu pun nggak akan bertahan karena customer katanya yang rasional beli performa gitu ya. Nah ini karena grup ini apa jumlahnya berbeda ya. Jadi nanti yang grup satu boleh ada yang main dua kali ya untuk apa menyanggah argumen dari grup tiga. Silakan grup satu. Apa setuju sama analisis siapa Abel? Oke Pak, dari saya Pak, dari grup kami itu grup sebelah itu keliru, tidak melihat faktor klaim di mana kelompok kami memanipulasi kelompok kami dalam memanipulasi itu keliru karena katanya Apple dan Amazon itu ada inovasi dalam distribusi yang cepat itu bukan bakar duit. Katanya itu inovasi. Apple R&D itu tahun 2023 bulan 9 itu menghabiskan R&D-nya ya. Itu menghabiskan 29,9 miliar. Kenapa nggak mereka belanjakan untuk iklan saja? Itu kan inovasi. Karena tip inovasi revolusioner dalam Apple strategi tanpa inovasi itu susah. Contoh Amazon bukan dari pembakaran uang tapi bisa men-chain faktor penting tapi inovasi seperti Microsoft maupun Google karena Google tapi AWS memimpin karena inovasi. Eh, jadi Pak
Sanggahannya gimana Pak? Itu tadi baru repetisi dari argumennya Pak Abel ya. Ya, jadi untuk sanggahannya itu karena eh, karena R&D itu kan butuh modal awal yang besar kan Pak. Jadi kan setiap yang seperti yang dibilang R&D-nya itu yang Apple yang tahun 2023 29,9 miliar. Itu R&D kan nggak cuma sekali jalan langsung benar. Itu kan mereka berulang-ulang kali. Jadi menurut saya eh, di mana klaim kami ini itu inovasi itu bukan kuncinya. Sebentar Pak, mana ya bilangnya? Eh, Sebentar ya Pak. Ya Pak, jangan kelamaan AI ini Pak. Enggak Pak. Eh, jadi perusahaan itu menang karena R&D mereka yang mengeluarkan banyak, berani mengeluarkan banyak uang di R&D, yang artinya butuh modal besar. Nah, yang seperti tadi contoh kan artinya mereka membakar uang, berani membakar uang 20, artinya mereka punya uang lebih untuk sesuatu yang lain seperti iklan segala macam, tapi tidak sebanyak dengan R&D. Terus Pak, lawan tadi mengatakan strategi tanpa inovasi itu susah. Saya setuju, tapi poin saya adalah di era sekarang inovasi hanya tiket masuk. Jadi manipulasi psikologi yang menentukan siapa juaranya. Microsoft, Google, dan Apple semuanya punya inovasi. Tapi karena Apple yang paling untung, tapi kenapa Apple yang paling untung? Karena melihat populasi persepsi premium. Jadi kan kita banyak melihat inovasi dari lawannya Apple bagus, seperti contohnya kita sebut, mereka lebih bagus dan banyak fitur-fitur yang menarik yang bisa kita coba yang tidak ada di Apple. Nah, kenapa eh, hanya Apple yang terlihat wah gitu? Itu karena manipulasi dari psikologi yang dilakukan dari Apple itu sendiri. Jadi mereka lihai memanipulasi persepsi premium bahwa brand Apple mereka itu lebih premium daripada brand sebelah. Nah, terus banyak perusahaan teknologi juga yang lebih revolusioner tapi bangkrut itu karena mereka tidak sanggup membayar perhatian pasar atau kalah dalam perang subsidi harga. Jadi si Apple itu berani menaikkan harga setinggi-tingginya ataupun si Amazon itu berani menaikkan harga tinggi-tingginya karena mereka tahu mereka punya dukungan yang mendukung mereka, tidak peduli dengan harganya. Terus juga eh, kemenangan di era digital ini itu kemenangan tentang siapa yang paling mampu mengendalikan ekosistem dan perilaku manusia, bukan siapa yang paling pintar di R&D. Terus kalau menyebut AWS sebagai bukti inovasi murni, eh, mungkin bukan karena mereka satu-satunya yang punya ide tentang cloud computing, tapi karena Amazon punya infrastruktur fisik mereka yang dibangun dari hasil pembakaran uang di sektor retail selama bertahun-tahun. Jadi tanpa modal raksasa itu, mereka tidak akan dapat membangun pusat data di seluruh dunia secara agresif. Nah, ide ide AWS hanyalah sebuah teori di atas kertas. AWS memang karena Amazon mampu membangun skala lebih cepat dari siapapun berkat dukungan investor yang membiarkan mereka rugi bertahun-tahun, tapi tetap saja akarnya adalah perang modal yang mendominasi infrastruktur sebelum orang lain sempat masuk. Jadi mereka berani mengeluarkan uang banyak-banyak sebelum ada orang yang masuk di sektor itu. Jadi mereka ibaratnya udah masuk duluan sebelum orang lain masuk.
gitu Pak. Oke, cukup ya Pak ya? Udah Pak? Oke, berarti saya ringkas ya. Sanggahannya Pak Frans itu bilang bahwa tetap modal yang lebih utama karena segala inovasi itu AWS maupun R&D-nya Apple karena udah punya modal awal yang besar sehingga bisa bakar uang terus-menerus. Lalu persepsi itu juga penting karena inovasi cuma menjadi awalan saja. Begitu klaimnya Pak Frans ya. Grup 3 apa setuju sama klaimnya grup satu? Saya akan Ya, sanggah Pak klaim yang grup satu. Tim lawan itu menyatakan bahwa inovasinya itu terjadi karena perusahaan memiliki modal besar untuk R&D-nya seperti pada Apple dan Amazon. Jadi argumen ini menurut kami itu terdengar masuk akal, tetapi tidak sepenuhnya benar. Faktanya itu banyak data menunjukkan sekitar 42% startup itu bukan karena kekurangan modal, tetapi karena produknya tidak sesuai kebutuhan pasar. Artinya itu uang tidak otomatis menghasilkan inovasi yang relevan. Lebih jauh lagi, 75% startup yang sudah mendapatkan pendanaan lebih besar tetap gagal. Jadi, artinya itu modal besar adalah kunci inovasi, maka angka kegagalan ini seharusnya jauh lebih kecil. Jadi, tim lawan itu menganggap punya uang itu sama dengan jadi bisa inovasi. Padahal realitanya itu inovasi yang kuat itu justru menarik modal, bukan sebaliknya. Banyak juga perusahaan besar dengan sumber daya yang besar tetap gagal berinovasi dan akhirnya kalah di pasar karena mereka itu tidak mampu memahami kebutuhan konsumen dengan tepat. Jadi modal ini memang bisa mempercepat riset, tetapi tidak bisa menjamin arah inovasi yang benar. Dan tanpa ide yang tepat juga dan pemahaman pasarnya yang benar, R&D itu hanya menjadi pemborosan biaya. Jadi inovasi itu bukan hasil dari besar kecilnya modal, tetapi dari kualitas ide dan relevansi solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. oke, makasih Pak Cukup, Pak. Ananda. Jadi argumennya modal tuh nggak otomatis jadi inovasi. Banyak juga yang punya modal besar gagal. Terus apa? eh, Justru inovasi yang menarik modal, bukan sekedar modal itu yang bisa bikin inovasi karena itu nggak otomatis jadi inovasi. Gitu klaimnya. Grup satu, silakan. Baik, jadi pertama itu eh, pertama kami sepakat juga bahwa memang banyak startup gagal tuh karena kurang inovasi. Tapi itu tidak membantah juga klaim kami justru memperjelas ya. Mungkin dalam realitas pasarnya inovasi memang penting untuk masuk, tapi tidak cukup untuk menang. Nah, faktanya banyak juga startup yang punya inovasi dan bahkan sudah mendapat pendanaan, tapi tetap gagal. Artinya apa? Inovasi memang tidak menjamin kemenangan. Lalu kedua argumen bahwa inovasi itu menarik modal itu memang benar, tapi itu tidak lengkap. Tapi dalam praktiknya yang terjadi dalam kebalikannya juga adalah modal besar memang memungkinkan inovasi terus berkembang dan diuji sampai berhasil. Nah, contohnya yang kayak kita bisa lihat Amazon itu bisa terus mengembangkan AWS karena punya napas finansial yang sangat panjang. Banyak perusahaan lain mungkin punya ide cloud serupa, tapi banyak juga yang gagal dan juga tidak mampu bertahan cukup lama untuk scaling. Jadi, bukan hanya inovasi untuk menarik modal, tapi juga modal itu mempertahankan inovasi sampai menang. Nah, ketiga data data yang tadi disebut 75% startup gagal meskipun sudah ada dana, justru memperkuat kami. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa memang inovasi saja tidak cukup, tapi punya modal saja juga tidak cukup. Lalu lalu siapa juga yang akan menang? Jadi mereka yang bisa menggabungkan modal yang besar dan juga timing yang tepat sehingga dapat membuat kemampuan untuk membentuk persepsi pasar. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh Apple dan Amazon. Gitu, Pak, Oke, kurang lebih. makasih Pak Jordi. Jadi Iya, Pak. argumennya adalah startup gagal ya memang ada fenomenanya. Masalahnya katanya inovasi itu nggak menjamin menang karena berapa panjang napasnya. Kalau modalnya panjang, modalnya besar, napas untuk inovasi itu panjang sehingga itu kunci keberhasilannya. Gitu klaimnya Pak Jordi. Nah, grup 3 pemain terakhir silakan. Apa masih membantah klaimnya dari grup satu? Gue seharusnya
Ibu Artea, Pak. Tapi Oh, sepertinya nge-lag tadi udah join, Pak. udah sempat saya lihat kok, terus disconnect kah? Iya, Pak. Nge-lag jaringannya, Pak. Oh, nge-lag. Oke, oke. Ya udah disambut aja dari grup 3. Siapa yang mau nyambut silakan. Oh, mungkin nanti Bu Artea di bagian penutup, sesi pernyataan penutup ada kan, Pak? Ya, ada. Kalau berhasil bergabung Ya, lagi ya. oke. Heeh. Disambut dulu Oke, nih Pak mungkin Jordi. Hmm. ya izinkan saya sanggah. Eh, untuk dari kelompok satu ini kurang konsisten ya dengan klaim mereka dari awal gitu. Yang tadi mengatakan bahwa pembakaran uang dan model persepsi pasar itu menjadi faktor utama, kemudian dikatakan lagi bahwa eh, inovasi itu juga masuk dalam faktornya gitu. Itu sangat tidak konsisten menurut kami. Jadi kalau saya bisa kasih argumen dalam satu gambar yang sederhana, jadi kalau kita bayangkan sebuah bangunan, modal dan branding itu atapnya gitu. Jadi itu terlihat mengesankan, tapi tanpa fondasi itu kan seperti inovasi produk, atap itu akan runtuh gitu. Eh, di sini tim pro itu minta kita itu percaya bahwa persaingan bisnis modern itu adalah perang modal dan psikologi. Nah, ini nunjukin kalau narasi ini itu nggak lengkap dan cukup menyesatkan menurut kami. Tadi sudah kami katakan juga berulang kali bahwa 75% startup itu dengan modal besar itu tidak menjamin kesuksesan. Kemudian juga uh, Apple itu menghabiskan budget R&D-nya sebesar 29,9 miliar. Itu hanya di tahun 2023 aja. Kalau kita lihat lagi ke tahun 5 tahunnya, itu 5 tahunnya lebih besar lagi, yaitu 113 miliar gitu. Nah, jadi kalau disanggah dengan pernyataan dari Pak Frans tadi yang mengatakan bahwa eh, tadi disebut juga bahwa budget untuk R&D itu emang lebih besar daripada branding. Nah, di situ kalian sudah mengatakan juga bahwa budget untuk inovasi ini ya menjadi faktor yang cukup besar dalam menentukan kesuksesan satu perusahaan gitu. Nah, ini sangat kontra dengan pernyataan kalian sendiri. Jadi, dalam sejarah kapitalisme digital ini juga banyak kok pembakar uang yang gagal gitu. Nah, itu kalau kita bisa sebutkan contohnya di perusahaan Amerika itu ada WeWork, Theranos, itu semua itu punya modal yang besar gitu. Itu semua punya punya strategi branding yang premium. Tapi semuanya itu juga gagal karena nggak ada inovasi produk yang nyata di balik kebutuhan konsumennya gitu. Sebaliknya, perusahaan yang inovasinya nyata dan juga bertahan bahkan dengan modal terbatas itu juga ada gitu. Kita nggak bisa melihat itu. Nah, perusahaan itu juga seperti WhatsApp yang awalnya itu punya 55 karyawan. Nah, kemudian diakuisisi seharga 19 miliar US dollar karena menilai produknya itu cukup unggul secara teknis. Kemudian juga ada Instagram yang awalnya itu juga punya karyawan itu cuma 13 orang dan diakuisisi itu sebesar 1 miliar US dollar. Nah, di sini menyatakan bahwa inovasi itulah yang menciptakan nilai dari suatu keberlangsungan perusahaan, bukan besaran modalnya saja. Kira-kira itu seperti itu, Pak. Oke, makasih Pak Abel. Jadi ada gambaran bahwa eh, marketing itu eh, persepsi dan bakar uang itu atap, tapi kalau inovasi itu fondasi. Buktinya ada perusahaan yang ada inovasi, modal terbatas, tapi terus bertahan dan bahkan jadi besar. Sementara yang dicontohkan Apple terbukti uang R&D-nya memang lebih besar daripada uang marketingnya. Begitu argumennya. Nah, kita udah menyelesaikan 4 ronde argumen. Jadi waktunya untuk kalimat penutup ya, closing statement ya. Dari grup 1, silakan. Closing statement. Siapa yang menyambut grup 1? Sebentar Pak, Asril Pak. Tapi Oh, dia oke. kayaknya nge-lag deh Pak, sebentar. Coba. Halo Pak. Iya, Pak. Oke, udah Pak. Kak, saya izin nggak on camnya dulu Pak. Jadi Oke. kesimpulan
kami tidak menolak peran inovasi dalam dunia bisnis. Inovasi tetap menjadi syarat dasar agar sebuah perusahaan bisa maju dan bersaing di pasar. Namun dalam era kapitalisme digital saat ini, inovasi bukan lagi faktor penentu utama kemenangan. Banyak perusahaan inovatif gagal dan banyak perusahaan inovatif gagal itu perusahaan yang inovatif serupa memiliki hasil yang sangat berbeda. Yang membedakan pemenang dan yang kalah adalah kemampuan untuk bertahan lebih lama melalui kekuatan modal, memperbesar skala bisnis secara agresif, serta membentuk persepsi dan perilaku pasar. Amazon menunjukkan bahwa dengan nafas panjang atau membuang modal di awal, bakar-bakar modal, perusahaan bisa menguasai pasar sebelum benar-benar untung. Jadi mereka mencari untungnya itu lama. Sementara Apple membuktikan bahwa persepsi premium dan kontrol psikologi konsumen itu dapat menghasilkan keuntungan besar meskipun tidak mendominasi pasar secara volume. Demikian realitas bisnis modern menunjukkan bahwa inovasi hanyalah tiket masuk, bukan penentu akhir. Kemenangan justru ditentukan oleh siapa yang mampu mengkombinasi modal timing dan kontrol persepsi pasar. Oleh karena itu, klaim kami tetap berdiri dalam kapitalisme digital. Persaingan bisnis bukan lagi sekedar perlombaan inovasi, melainkan telah bergeser menjadi peran modal dan psikologi di pas Oke, makasih itu. Pak Asril. Dari grup 3, silakan closing statement. Mau Pak Ihan, saya nggak aktifin kamera ya Pak. Jaringannya jelek. Oke, silakan Bu. Ya, jadi, pernyataan kesimpulan dari kelompok kami, modal itu membeli waktu, branding membantu produk dikenal, tetapi dalam jangka panjang hanya inovasi yang menciptakan nilai nyata bagi konsumen yang dapat mempertahankan keunggulannya yang kompetitif. Jadi klaim dari tim Pro sebagian memang benar, modal dan psikologi pasar itu relevan, tetapi menyebut kedua memberikan suatu inovasi adalah kesimpulan yang tidak didukung oleh data. Jadi tidak didukung oleh sejarah dan tidak didukung oleh logika. Jadi tim kami menolak klaim ini dengan gas. Oke, makasih Bu Itu Pak. Artea. Jadi kita udah menyelesaikan debat kita. Eh, Analisisnya akan kita lakukan off the record buat audiens yang melihat di YouTube bisa menentukan grup mana yang lebih meyakinkan di kolom komen kalau diinginkan.